Halo Sobat Karantina, saat ini kita masuk dalam sesi Kupang Baumo. Tentunya di hari yang spesial ini saya bersama dengan orang istimewa. Saya perkenalkan Bapak Kepala Pusat Kepatuhan Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan Badan Karantina Indonesia, Bapak Insinyur Junaidi MM. Halo Bapak, apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Ya. Baik Sobat Karantina, di sesi ini saya akan berdiskusi banyak dengan beliau, Pak Jun. Beliau adalah praktisi sekaligus pelaku perkarantinaan. Sejak 33 tahun yang lalu beliau sudah mulai mengenal karantina. Pak Jun, boleh diceritakan sedikit bagaimana perjalanan Bapak memulai karir perkarantinaan sehingga apa yang terasa menjadi pembeda dari Bapak mulai menginjakkan kaki sebagai karantinawan. Oke, terima kasih host saudara Herudin. Ini kita dalam kegiatan Kupang Baumo. Nah ini saya sudah sangat apresiasi dengan adanya podcast Kupang Baumo di Karantina Kupang. Sahabat karantina semua, saya ini selalu mengatakan Junaidi itu karantina dan karantina itu Junaidi. Siap. Kenapa? Karena memang saya mengikuti perjalanan perkarantinaan ini sejak dari awal. Bahkan selesai dari kuliah di Universitas Hasanuddin Makassar, itu saya sudah masuk di Badan Karantina Pertanian ya. Kenapa? Karena memang juga mungkin terarah pada saat saya kuliah itu memang senang dengan dasar-dasar karantina. Dan dulu ada buku yang saya ingat saya namanya Karantina Tumbuhan yang dikarang oleh Insinyur A.G. Kartasaputra. Masih ingat saya, bukunya tidak terlalu banyak dan itu saya senang baca. Nah memang sepertinya berjalan sesuai tuntunan sebenarnya. Jadi saya merasa memang menemukan habitat saya atau niche saya. Nah, setelah selesai dari kampus itu diawalilah perjalanan karir saya itu di tahun 91 sebagai sebagai petugas karantina. Di awalnya itu memang kita dididik secara militan dan paham mengenai prosedur-prosedur perkarantinaan. Jadi saya tidak langsung ke lapangan, tetapi saya malah justru bertugas di laboratorium. Iya. Jadi di karantina itu ada laboratorium yang merupakan bagian yang sangat penting dalam mengambil suatu keputusan atau justifikasi ketika kita mau melakukan tindakan. Iya. Nah, sering saya mengatakan bahwa karantina itu hanya ada 3 dasar yang mendasari di dalam pelaksanaan tindakan. Yang pertama itu memang harus ada dasar hukumnya, ada undang-undang yang melatar belakangi, sehingga tidak ada suatu kegiatan yang tidak ada dasar hukumnya atau peraturan. Yang kedua, secara ilmiahnya harus dapat dipertanggungjawabkan atau basicnya itu ilmiah, basic lainnya ilmiah. Nah ilmiah itu salah satunya itu memang di lab. Nah kita harus banyak referensi tentang hama penyakit, baik itu serangga, cendawan maupun bakteri, virus dan semacamnya. Sehingga memang saya berawal dari dasar betul. Nah setelah itu kemudian ya untuk menjadi petugas karantina atau pemeriksa karantina itu DR itu sama dengan harus memiliki sertifikat. Atau kita harus mempunyai kompeten. Betul. Maka tahun 92 itu jadi tahun 91 saya diterima, 92 ya saya alhamdulillah mengikuti yang namanya TC Kuarantin. TC Training Center Bapak ya. Tentang karantina. Itu berapa lama Bapak? Itu kurang lebih 3 bulan. 3 bulan luar biasa lamanya. Betul. Di situ kita memang belajar ilmu-ilmu praktis di dalam perkarantinaan. Beda halnya ketika kita di kampus atau perguruan tinggi, memang sudah aplikasi. Nah, karir saya berjalan terus dan itu sampai dengan saat ini kalau saya bercerita tentang karantina itu banyak hal-hal di lapangan yang menurut saya
itu adalah proses perjalanan panjang untuk menuju suatu titik. Di Ya, mana iya. titik pada saat itu kita tidak pernah tahu mau berhenti di mana. Betul. Sehingga kita sebagai petugas memang dididik punya jiwa yang militan gitu. Militansi. Maksudnya memang kita dididik untuk kuat menjadi militan gitu. Iya. Kita tidak pernah bilang tidak mau, tidak bisa, aku tidak suka, tidak pernah itu. Harus bisa. Harus semua kita bisa, walaupun kita tidak pernah mengucapkan. Berarti Pak Jun dari seorang karantin itu harus militan. Nah, jadi Oke. seorang karantina itu, menurut saya pejabat karantina itu, kalaulah mungkin tidak bisa militan dalam pengertian yang kuat, Ya. paling tidak dia peduli dengan karantina. Oke. Dia tahu Iya. karantina, sehingga ketika sesuatu itu yang kita tahu, maka kita akan penasaran untuk lebih mendalami, bahkan ya mungkin bisa menyayangi, mencintai kalau itu barang Iya, atau benda. semakin cinta Tapi jadi. karena ini kerja, tugas, maka kita mengerti betul bahwa oh, ternyata pekerjaan karantina itu pekerjaan yang mulia, dunia akhirat. Betul. Kenapa dia? Karena tugas kita itu mencegah yang namanya hama penyakit. Karena kalau hama penyakit ini masuk atau bisa menyebabkan endemi di suatu daerah, maka kita bayangkan bisa menimbulkan kerugian baik ekonomi, bahkan bisa jadi ada korban jiwa. Betul. Jikalau kita lalai melaksanakan tugas yang tidak benar tadi itu, artinya tidak punya jiwa militansi situ, maka itu kita bersoal dengan tugas kita. Iya. Artinya tidak ada keikhlasan dan amanah yang kita pegang. Jadi sobat karantina, Kipang Mbak Omong ini, untuk internal karantina itu lakukan kerjaan itu dengan baik dan benar, karena semua ada aturannya seperti yang saya bilang tadi. Nah, yang ketiga, selain aturan dan berbasic ilmiah, itu perlu pertimbangan yang matang jikalau keduanya tidak ada. Ya. Artinya dia harus melakukan analisa risiko, sehingga keputusan yang diambil itu betul-betul yang lebih bermanfaat ketimbang yang merugikannya kan. Nah, dalam perjalanan saya yang saya rasakan sampai dengan saat ini, menjelang 33 tahun, 32 tahun lah saya bertugas sebagai karantina, dan 32 tahun. Saya selalu mengatakan bahwa dalam perjalanannya itu saya sangat mensyukuri semua. Karena kenapa? Di dalam perjalanan saya kurang lebih 33 tahun ini, itu mengalami mutasi sebanyak 16 kali. 16 kali. Luar biasa, Keliling kan? Indonesia berarti Keliling Pak Kapus. Indonesia. Luar biasa. Bahkan pegawai karantina atau petugas karantina belum ada kali yang dimutasi sejumlah 16 kali. Itu kemana-mana aja Pak Kapus? Ya, Kalau antara lain boleh misalnya Iya. pertama Makassar dipindah ke Sorong dipindah ke Jayapura. Jayapura pindah ke Sorong lagi, dari Sorong pindah Balikpapan pindah ke Palu pindah Makassar pindah Kendari pindah ke Palu lagi, dari Palu pindah Manado. Bahkan saya ini pernah menjadi kepala balai sahabat karantina di karantina Kupang ini. Pernah Bapak? Wah, luar biasa sekali. Berarti Ya, sobat karantina, sobat Kupang Pak Omong ini, beliau ternyata pernah menjadi kepala karantina di Kupang. Iya, benar sekali. Walaupun memang waktunya singkat. Iya, Kenapa? Di zaman pandemi Covid tahun 2020 Covid itu kita tidak bisa datang ke sini karena tidak adanya pesawat, transportasi dan lain sebagainya. Tetapi saat yang bersamaan memang itu saya sudah posisi melamar atau membidding, yaitu kepala pusat di Jakarta. Nah, alhamdulillah ya, takdir saya, rezeki saya barangkali mengantarkan saya untuk menjadi kepala pusat sampai dengan saat ini. Nah, ketika sobat karantina semuanya dilantik jadi kepala pusat, maka saya merasa berutang. Maka pertama UPT yang saya datangi ketika saya setelah selesai dilantik kepala pusat, karena sudah dari pusat bisa ke seluruh Indonesia, yang pertama saya datangi adalah Kupang, dan itu masih belum Pak Herudin yang jadi kepala di sini kan, mungkin kepala lama yang dulu Pak Julius. Nah, dalam perjalanan itu pula kurang lebih 30 tahun itu saya pun sudah lengkap. Satya Lencana, karya Satya 10 tahun, karya Satya 20 tahun, karya Satya 30 tahun. Bahkan di dalam kita melakukan pekerjaan terakhir saja di pusat karantina itu
berhasil kita yang namanya Ekifas itu zaman kita menjadi kepala pusat itu tembus Sinopis 45. 45 Iya kan? dari Sama-sama kita tahu ya. Iya, luar biasa Nah, sekali. kemudian kita juga membangun aplikasi Imais gitu kan, Imais, Imace. iya. Nah, itu bagian-bagian yang kita kerja. Bahkan di dalam melaksanakan tugas kita di bidang kepatuhan, kita membangun sistem kewasdakan. Yang itu menjadi setiap bulan harus dilaporkan ke pusat, dan di pusat kita sampaikan ke kepala badan untuk dianalisis mana-mana yang bisa menjadi ditindaklanjuti manakala laporan-laporan dari daerah itu ada bersoal dengan pengawasan dan penindakan. Iya. Menarik sekali Pak Kapus, Ya. dari perjalanan yang panjang itu 32 tahun bersama karantina hingga hari ini 32 tahun lebih Bapak, dengan 16 kali pindah, itu kalau boleh dikatakan sudah menguasai seluruh wilayah timur, dan saat ini memimpin satu pusat yang sangat strategis, Ya, betul. sebagai pusat kepatuhan dan informasi perkarantinaan. Ada yang menarik Pak Kapus yang ingin Sobat Karantina Kupang Bomong ketahui dari 32 tahun, hal yang paling menyedihkan yang Pak Kapus alami selama 32 tahun itu yang tidak akan terlupakan meskipun nanti sampai purna bakti sekalipun, bahwa ada satu perjalanan menjadi seorang karantinawan itu yang paling menyedihkan. Jadi sesungguhnya tidak banyak, tetapi karena harus kita cari ada. Ketika saya pindah dari Makassar pindah ke Sorong, Papua pertama itu memang kita menganut prinsip seperti dengan tunas kelapa, dimanapun air membawa kita dan singgah di situ harus kita bisa hidup. Iya. Bayangkan saya dengan keluarga sampai ke sana tidak ada namanya rumah dinas, tidak ada yang namanya kawan. Iya. Iya, tidak ada. Sehingga rasa-rasanya bertugas di suatu tempat yang baru itu betul-betul kita rasa-rasanya diasingkan. Seperti dibuang begitu Pak Kapus ya. Bahkan ada perasaan, kenapa saya ya yang dipindah, kenapa bukan orang lain? Betul. Ternyata dari semua itu, beratnya tantangan hidup, terbatasnya kondisi yang kita punyai, tetapi Tuhan itu maha adil, maha tahu, maha mendengar. Kenapa? Karena saya yakini setelah kesulitan kita akan diberikan kemudahan. Setelah kejauhan kita akan diberikan kedekatan dan seterusnya. Yakin betul dan percaya saya itu. Alhamdulillah, kalau kita punya perasaan seperti itu, maka apapun yang kita hadapi itu terasa akan kita lalui dengan baik. Tetapi kalau kita tidak mempunyai falsafah hidup, maka mungkin kita tidak mempunyai tujuan, bahkan bisa berhenti di tengah jalan. Bisa jadi jatuh terpuruk Pak Kapus. Bisa jatuh, bahkan bisa mundur sebelum berperang, kira-kira seperti itulah. Tetapi karena kita punya falsafah, kita punya niat, ya itu harus dipertahankan sebagai prinsip, sehingga kita bisa eksis dan bertahan. Ya alhamdulillah sampai dengan saat ini saya merasa saya yang paling bersyukur bekerja di perkarantinaan. Karena kenapa? Seluruh sistem-sistem baik yang belum saya alami bisa saya baca, dan yang saya alami dan saya praktekkan itu banyak menjadi suatu keputusan-keputusan yang bersifat nasional. Karena kenapa? Kita di dalam melakukan kegiatan itu betul-betul kita sebagai objek dan subjek dari kegiatan itu. Oke. Terima kasih, sangat menarik. Ada keteguhan hati seorang Pak Kapus dalam mengarungi 32 tahun di dunia perkarantinaan. Yang paling membahagiakan Pak Kapus. Nah, yang lucu. Yang paling membahagiakan, karantina itu kan punya yang namanya masyarakat pengguna jasa. Betul. Ketika masyarakat pengguna jasa yang kita layani, dia hormat dan mengucapkan terima kasih anak, terima kasih bapak, terima kasih ibu kepada petugas karantina, maka terbayar sudahlah yang namanya capek kita, terbayar sudahlah yang namanya kelelahan kita, karena semua orang punya nilai-nilai kepuasan, atau katakanlah punya value
Jadi tidak selalu materi yang membahagiakan kita, tetapi penghargaan orang terhadap tugas yang kita jalankan itu bagi saya adalah nomor satu. Oke. Artinya seorang karantinawan itu ketika dia berada di lapangan akan ada sangat dekat interaksi sosial, interaksi emosi antara seorang petugas dengan masyarakat yang dilayaninya. Menarik sekali Pak Kapus, tentunya ini dibutuhkan kematangan emosi, kemampuan kita untuk berkomunikasi dengan baik kepada masyarakat di sekitar kita. Tetapi jangan lupa itu kita bangun, tetapi juga sekaligus membangun yang tadi militansi kita. Ketika memang itu yang namanya dilarang atau tidak boleh, maka kita tidak boleh mundur. Kita harus tegak lurus sehingga mencerminkan kedisiplinan, sehingga masyarakat betul-betul melihat kita bahwa manakala itu melanggar peraturan tentu kita harus bersikap, tetapi manakala memang harus bisa diselesaikan maka dia harus kita eksekusi dengan baik dan cepat. Menarik sekali Pak Kapus, saya menangkap dua kata dari apa yang disampaikan Pak Kapus itu dengan kata melarang dan melanggar hukum. Di era transformasi sekarang ini, di era globalisasi, kita sering melihat bahwa karantina menjadi slogan, menjadi tagline dari sebuah upaya terhadap proteksi, upaya sebuah perlindungan tentang kelestarian, penyebaran hama penyakit, sebagaimana yang ketahui. Nah, di baru-baru ini di pertengahan tahun Pak Kapus, saya sempat membaca berita tentang transformasi Badan Karantina Pertanian menjadi Badan Karantina Indonesia. Luar biasa. Boleh dicerita menurut pandangan Pak Kapus apa yang kita bisa maknai dari transformasi Badan Karantina Indonesia ini? Ya, sahabat karantina Kipang Mbak Omong ini kelihatannya kawan-kawan perlu tahu ini. Jadi ini sangat esensi dan substansi sebenarnya. Jadi begini sebenarnya, kita ini kan melakukan penyelenggaraan tugas negara ya. Baik karantina pertanian, karantina ikan, kemudian pengawasan sumber daya alam. Tetapi di dalam melaksanakan tugas ini tidak jarang kita menemui persoalan di lapangan. Kurangnya koordinasi, kemudian pelaksanaan tugas yang bercerai-berai. Ada karantina ikan, karantina hewan di pertanian, ada karantina ikan di kelautan dan perikanan, sehingga masyarakat itu bingung. Ini karantina, saya bawa pedagang, misalnya saya pengguna jasa, saya bawa telur, saya harus ke kantor karantina pertanian. Tapi kita bawa lagi ikan, saya harus ke kantor karantina ikan. Ini kan kurang efisien, kurang efektif, sehingga singkat-singkat ceritanya ternyata memang diperlukan kajian analisis atau kajian akademis. Nah, di dalam melakukan kajian itu maka dibutuhkanlah karantina yang terintegrasi, dibutuhkanlah karantina yang mandiri, dibutuhkanlah karantina yang akuntabel, kredibel. Dia harus kuat menyongsong tantangan-tantangan yang akan kita hadapi. Nah, ternyata kajian-kajian oleh pakar itu berbuah menjadi suatu kebijakan yang kita sebut dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan. Nah, di situ pada pasal 8 betul diamanahkan dan dibunyikan sistem penyelenggaraan perkarantinaan dilakukan secara terintegrasi dalam satu badan. Jadi sahabat Kipang ini satu badan. Nah, karena ini menjadi suatu perintah daripada undang-undang, maka siapapun, oleh kapanpun, karena ini menjadi bagian dari keputusan yang harus ditindaklanjuti, maka kita di pusat menggagaslah untuk menurunkan dari undang-undang menjadi PP, peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang 21 ini menjadi nomor 29 tahun 2023. Tidak lama kemudian memang diperlukan daripada organisasi yang dimaksud tadi itu. Lahirlah pula yang namanya Perpres 45 tahun 2023 pada tanggal 20 Juli 2023. Nah, ini Kipang, sahabat Kipang ini ada sebenarnya yang menjadi spesial bagi saya dan puas. Kenapa?
Karena sebenarnya hari lahir saya itu tanggal 22 Juli. Sehingga tanggal 20 Juli tahun 2023 kemarin itu kebetulan hari Sabtu, maka dirayakanlah hari HUT saya itu tanggal 22 dengan ada sebagian kawan kita pejabat karantina, petugas karantina justru memberikan Perpres 45 kepada saya sebagai hadiah ulang tahun. Jadi saya. Seperti kado ulang tahun, Kado Pak ulang Kapus, ya. tahun. Luar biasa sekali. Nah, itulah yang kemudian bertransformasi dari cerai-berainya perkarantinaan di pertanian, di kelautan, kemudian di LHK menjadi Badan Karantina Indonesia. Sampai dengan saat ini itu kita sudah mempunyai namanya Kepala Badan Karantina Indonesia. Nah, ini adalah suatu berkah menurut saya. Jadi sahabat-sahabat karantina ini harus kita menyikapinya dengan rasa syukur. Karena kenapa? Suatu perubahan itu adalah anugerah. Apatah lagi perubahan itu didasari pada kajian-kajian ilmiah yang memang sudah menjadi keharusan. Sehingga ke depan saya berharap, bahkan mungkin saya menaruh harapan, karantina ke depan itu adalah suatu institusi yang sangat besar peranannya di dalam perlindungan negara. Tidak saja tadi itu hanya sumber daya alam hayati, tetapi juga perlindungan negara terhadap hari ancaman dari luar negeri. Ya, itu ada yang kita sebut dengan hama penyakit hewan yang berbahaya, hama penyakit tumbuhan yang berbahaya, ada ikan yang berbahaya. Ternyata itu adalah disebut bioterorisme. Nah, kawan-kawan sobat Kipang ini penting bagi kita. Karena kenapa? Saya masih terngiang-ngiang oleh Aster Kasat, salah satu aster yang menyatakan, oh ternyata lembaga karantina ini boleh sejajar dengan TNI, boleh sejajar dengan Polri. Kenapa? Karena dia ini sesuai pasal 6 dari undang-undang sudah dibunyikan adalah instrumen perlindungan bagi negara. Tetapi juga bagian daripada itu memfasilitasi dalam rangka bagaimana barang-barang dari Indonesia dalam tanda petik yang kita jual ke luar negeri itu memenuhi syarat-syarat ketentuan sehingga tidak akan ditolak oleh negara luar. Ya. Menarik sekali Pak Kapus, artinya proses integrasi dari karantina hewan, ikan dan tumbuhan ini sudah dilakukan kajian yang akademis yang dalam sehingga semua tantangan, ancaman tadi dapat diintegrasikan, dapat dikelola menjadi dalam satu badan penyelenggaraan. Saya menarik tadi Pak Kapus disampaikan bahwa karantina pertanian selain menjaga kelestarian juga sebagai kedaulatan negara. Seperti apa kita memaknai kedaulatan negara ini? Coba ya bayangkan semua sobat Kipang ya, siapa yang bisa menyangka ketika flu burung masuk H5N1 itu oleh lembaga yang namanya setingkat Badan Intelijen Negara itu justru mengkategorikan sebagai bioterorisme. Sementara istilah itu kita tidak lazim mendengarkan. Tetapi justru ketidaklaziman itu ternyata kita yang kerjakan. Bukan cuma sampai di situ. Selain bioterorisme juga yang namanya agen hayati atau perang biologi. Bahkan bisa jadi digunakan sebagai senjata biologi. Pertanyaannya, institusi mana yang melakukan pemeriksaan pengawasan terhadap agen hayati? Nah, itu semua tidak cukup. Karena kenapa? Lembaga karantina memang sudah menjadi bagian dari perintah undang-undang. Hal lain misalnya kita makan pangan karena menjadi amanah pakan. Kalau suatu makanan atau pangan kita impor, siapa yang menjamin di entry point-nya itu bahwa pangan yang diimpor itu aman berdasarkan aturan-aturan yang ada? Karena kalau tidak, beberapa waktu lalu kita dengar istilah namanya bakteri Listeria monotoxigenesis yang bisa mencemari apel yang ada di luar negeri. Lah kalau itu diimpor masuk ke Indonesia dan tidak ada lembaga yang melakukan pemeriksaan dan masyarakat kita makan,
ini kan bisa menimbulkan korban. Artinya Betul. bisa dikategorikan sebagai yang namanya bioterorisme atau Bioterorisme. bioweapon. Nah, ini yang penting bagi kita sahabat karantina, bahwa tugas karantina jangan dipandang sebelah mata. Betul. Tugas karantina ini betul-betul dibutuhkan yang namanya petugas yang konsisten melaksanakan aturan, tetapi juga harus berjiwa berintegritas. Karena kenapa? Integritas itu menjadi bagian yang diperlukan agar dia tidak mudah tergoda di dalam melaksanakan tugasnya. Karena tugas yang kita emban ini penuh dengan godaan-godaan yang menggiurkan. Iya. Bayangkan kita menangani ekspor, menangani impor, menangani perdagangan. Nah, ini kawan-kawan harus bisa menjaga integritasnya agar tidak mudah diiming-imingi. Itu pesan saya, bahwa sahabat-sahabat karantina di dalam melaksanakan tugas, jagalah integritasmu, karena itu bagian daripada kredibilitas yang harus kau jaga di dalam organisasi karantina. Oke, menarik sekali apa yang disampaikan Pak Kapus. Namun saya masih ada beberapa pertanyaan Pak Kapus. Ya. Tadi dibahasakan bahwa karantina mengambil peran di dalam kegiatan ekspor impor. Ya. Tentunya sobat karantina Kupang Baomong ini belum paham sebenarnya, atau perlu kita perjelas lagi posisi karantina sebagai tools, sebagai alat peraga di dalam impor dan ekspor sebuah komoditas, Pak Kapus. Nah, betul ya. Jadi karantina itu kalau dibagi secara garis besar itu memang ada 4 perannya. Iya. Peran menjaga kesehatan sumber daya alam hayati atau sumber daya alam hidup. Yang pertama, yang kedua itu adalah sebagai economic tool, yang ketiga itu adalah penegakan hukum, law enforcement, dan yang keempat itu adalah berperan di dalam apa? Satu, lupa saya. Artinya begini ya. Jadi karantina ini itu bagian daripada pengendali ekonomi yang kita sebut economic tools. Economic tools. Satu di antara lembaga baik nasional maupun internasional. Misalnya gini, ketika kita mau mengekspor suatu barang ke luar negeri atau termasuk impor dari suatu negeri, maka lembaga yang paling depan di dalam melakukan pengawasan itu adalah lembaga karantina. Di samping lembaga lain juga ada. Iya. Tetapi yang paling awal itu adalah lembaga karantina atau paling depan. Iya. Sehingga bisa memastikan bahwa barang ini betul-betul memenuhi syarat dan ketentuan berdasarkan negara masing-masing. Nah, dengan syarat itulah kita sebut dengan yang namanya economic tool atau yang kita sebut dengan technical barrier to trade, TBT. Technical barrier to trade. Artinya instrumen karantina ini menjadi alat untuk menentukan bolehkah perdagangan itu berjalan atau tidak. Satu di antara instrumen yang diperlukan adalah instrumen yang ada di karantina yang disebut dengan SPS measures ya. Di dalamnya terdiri dari dasar hukum, international plant protection, kalau dia tumbuhan, kalau dia makanan itu dasarnya adalah Codex Alimentarius, kalau dia misalnya hewan itu adalah OIC, kemudian kalau dia ikan juga seperti itu, sehingga ini menjadi alat pengendali ekonomi. Karena kenapa? Barang ini punya nilai ekonomi. Betul. Ya, tidak ada suatu barang yang diperdagangkan itu tidak mempunyai nilai ekonomi. Bahkan jangankan nilai ekonomi, nilai ilmiahnya. Nah, nilai ilmiah malah terkadang lebih besar nilai ilmiahnya daripada nilai ekonominya. Sehingga jadi karantina ini dengan peran penegakan hukumnya, penjaga sumber daya alam hayati, perlindungan plasma nutfah, penegakan hukum, kemudian sebagai alat ekonomi, economic tool, sehingga karantina ini memang pantaslah kalau dibilang bahwa instrumen karantina atau peraturan karantina itu adalah bagian daripada undang-undang perlindungan negara, tetapi sekaligus undang-undang yang dapat memfasilitasi negara untuk bisa berdagang di dunia internasional sesuai aturan WTO. Ya, sahabat karantina, panjang ini penjelasannya kalau kita mau detailkan ini, karena memang itu menyangkut daripada regulasi-regulasi, baik regulasi internasional maupun regulasi nasional. Itu banyak sekali cabang-cabang seperti itu.
Oke, menarik sekali Pak Kapus apa yang disampaikan. Ternyata sobat karantina Kiupang Baomong ini karantina sebagai instrumen, sebagai tools dalam perdagangan internasional memegang peranan yang sangat strategis, karena itu bisa digunakan untuk kebijakan nasional. Pak Kapus, di sesi terakhir ini saya ada 2 pertanyaan lagi Pak Kapus. Pak Kapus. Yang pertama, kita minum dulu. Oke, kita minum dulu. Kita minum dulu. Tos dulu. Ya. Iya, mari. Ya. Minum kopi. Luar biasa. Ini Ya. adalah kopi khas Timor, khas NTT yang memiliki cita rasa yang luar biasa. Memang rasanya juga saya spesial. Betul. Karena saya tidak ada gula, maka saya bisa merasakan memang kopinya enak. Betul, iya. Pak Kapus, berbicara tentang potensi apa yang telah NTT miliki. Ya. Sepanjang pengetahuan saya memantau aktivitas Pak Kapus, ternyata mendatangi Kupang ini sudah lebih dari 5 kali. Di 3 tahun terakhir ini saja sudah lebih dari 5 kali. Nah, apa yang bisa Pak Kapus berikan kepada kami generasi karantina yang ada di Kupang dan sobat karantina di seluruh Indonesia, apa potensi yang bisa kita gali di dalam peningkatan fungsi dan peran perkarantinaan di NTT? Oke. Jadi ternyata di rekor kedatangan saya di Kupang ya sobat karantina Kipang Baomong ini, ternyata saya sendiri merasa bahwa Kupang itu bagian dari perjalanan perjalanan karir saya, karena itu tercatat secara de jure. Iya. Yang kedua, ternyata di Kupang dan NTT pada umumnya itu dalam bayangan saya, kalau ini daerah kita bisa kelola dan manage dengan baik dalam meningkatkan produktivitas, maka saya yakin dari timur Indonesia Kupang itu berbicara. Satu misalnya, betapa kita masih ingat beberapa waktu lalu, belum terlalu lama, munculnya penyakit yang namanya mulut dan kuku PMK. Boleh dibilang mungkin se-Indonesia bisa kena. Bisa merah istilahnya. Bahkan pengendalian penyakit ini ditangani oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana karena sudah menjadi wabah. Nah, tapinya Kupang itu dia bebas dari penyakit PMK ini. Dalam hati saya, di Kupang ini adalah petugas-petugas atau pejabat-pejabat karantina yang sungguh sangat amanah, dan dia berkomitmen menjalankan tugasnya dengan baik dan benar. Bahkan kalau bahasa tingginya, mungkin dia ini sudah meresapi betul tugas karantina itu. Kenapa itu seperti itu? Karena dalam perjalanannya saja daerah lain kemudian dilarang mengeluarkan sapi, dilarang karena merah. Satu-satunya daerah yang boleh hanya Kupang. Nah, itu baru satu. Luar biasa, ya. Baru satu. Betul, ya. Saya biasa dengar juga Kupang ini menghasilkan daun kelor. Iya. Nah, ini daun kelor kalau kita baca referensi termasuk tanaman yang ajaib. Betul. Dengan berbagai macam sumber dayanya. Nah, kalau di Kupang ini kita kembangkan secara bagus dan benar, tidak menutup kemungkinan itu bisa menjadi komoditas andalan kita dari Kupang. Itu pun tidak berhenti sampai di kelor. Misalnya, ya tadi itu kita bicara misalnya mengenai alpukat. Saya baru tahu kalau ada suatu alpukat di sini yang sangat spesial, lain daripada yang lain, baik kualitas, kualitas maupun rasa. Nah, ini perlu terus kita dorong agar potensi-potensi ini memang memerlukan tangan-tangan dingin, manajer-manajer yang baik untuk bisa meningkatkan ke semua itu. Maka kedatangan saya ke Kupang itu sering-sering karena itu menjadi bagian dari hubungan-hubungan emosional, bahwa kalau suatu daerah itu kita melihat ada potensi dan suatu daerah itu kita lihat orang-orangnya dengan tulus ikhlas di dalam melaksanakan tugasnya,
tanpa disuruh-suruh pun, tanpa menghitung-hitung pun, mau aja kita datang ke sini. Padahal Sobat Kipang tahu kalau mau berangkat kita ke Kupang harus tengah malam jam 10 dari Jakarta, jam 1 atau jam 2 pesawat dari Jakarta tiba di sini sudah pagi. Satu malam kita melakukan perjalanan, tapi itu terbayar dengan lunas dengan yaitu tadi kegembiraan kita di dalam melaksanakan atau bekerja itu. Kalau kita gunakan falsafah kerja itu adalah ibadah, maka tidak ada persoalan dengan masalah capek, masalah jauh. Semua kita kerjakan dengan penuh kegembiraan, sehingga muncul jiwa-jiwa yang memang kelihatan bahagia. Teman-teman di Kupang ini saya perhatikan, luar biasa orang-orang Kupang ini. Dan mudah-mudahan itu dijaga dan dipelihara terus. Saya salut, apresiasi teman-teman semua yang ada di Kupang ya. Sobat Kipang Mbak Omong ini, kita dari pusat itu luar biasa melihat adik-adik kita atau petugas-petugas karantina yang luar biasa lah. Saya berharap itu terus dijaga. Pak Heru sebagai kepala karantina di Kupang itu terus jaga konsisten, komitmen, integritas adik-adik itu agar betul-betul dia paham ternyata dia bekerja untuk dunia akhirat. Ya. Baik Pak Kapus, saya menangkap bahwa sepanjang perjalanan dari Jakarta ke Kupang yang diawali dari dini hari kemudian nyampe subuh hari, Bapak menegaskan bahwa perjalanan itu menjadi terasa nikmat dengan ketika kita menjalaninya dengan penuh rasa ikhlas dan senang hati. Memang benar ketika saya melihat wajah Pak Kapus ini, rasa-rasanya kalau disejajarkan dengan wajah saya mungkin saya lebih kelihatan lebih tua ya Sobat Kupang ya. ini keceriaan, ini semangat yang terus Pak Kapus tularkan ke seluruh sobat karantina di seluruh Indonesia bahwa bekerjalah dengan tulus ikhlas, karena itu adalah energi dan semangat kita dalam mengarungi tugas dan tanggung jawab. Sedikit Pak Kapus sebelum berbicara tentang umur karantina di umur kita yang sekarang sebenarnya sudah sangat dewasa, umur 146 tahun. Iya betul. Refleksi apa yang Pak Kapus ingin berikan sebagai sebuah refleksi di umur 146 tahun karantina ini? Oke ya, Sobat Kipang, ini terakhir ini. Jadi begini ya, dengan umur kita sudah 146 tahun pada tanggal 18 Oktober nanti yang akan kita peringati sebagai hari ulang tahun karantina. Saya melihat dari perjalanan zaman ke zaman itu memang ada tokoh-tokoh karantina kelihatan. Misalnya zaman karantina angkatan 1, angkatan 3, angkatan 67 muncul itu Pak. Nah sekarang ini kita lihat kaderisasi dan regenerasi itu kelihatannya perlu lagi ditingkatkan untuk memunculkan. Nah ini menjadi PR dan tanggung jawab bagi kita semua ya, tidak terkecuali saya. Nah semua kita menjelang kita berumur 146 tahun ini, apa yang sudah kita lakukan sebelumnya itu bagian dari catatan sejarah yang tidak boleh kita nafikan, tidak boleh kita pungkiri bahwa keberhasilan juga ada di situ. Nah ke depan dengan tantangan yang berbeda, kemampuan daripada kita juga akan berbeda atau meningkat, maka berharap ke depan saya melihat karantina itu adalah masa depan yang sangat baik di dalam mengabdikan diri, baik itu dalam karir maupun dalam hal-hal lain, sehingga berharap saya suatu saat karantina ya 5 tahun ke depan lagi saya sudah melihat wajah baru, misalnya karantina itu dengan performa yang lebih baik dan lebih gagah, lebih kuat, lebih maju. Ya insya Allah lah. Karena kenapa kita bangun ini dengan cara-cara yang beradab gitu, sehingga kawan-kawan yang ada di peringatan 146 tahun karantina itu, semoga karantina baru ini menjadi karantina yang kuat, hebat dan tangguh. Tentu kalian yang ada semua di dalamnya bersama kita. Oke? Sobat karantina Kupang Mbak Omong, di sesi terakhir ini adalah quick respon Pak Kapus. Jadi saya akan menyampaikan beberapa kata yang dijawab dengan cepat tanpa mikir. Ada kata yang harus dipadankan, kemudian ada kata yang harus dipilih A atau B. Kita mulai Pak Kapus. Oke. Baik, Papua. Eksotik.
Kalimantan, Pulau yang besar, Jakarta, macet, Ragunan, kebun binatang, Gratis, ekspor, Brigade Proteksi, karantina, struktural atau fungsional, struktural, macet atau terpencil, terpencil, Kaledo atau Coto, contoh. karantina NTT. Yes. Oke, terima kasih. Quick respon dijawab dengan baik, Pak Kapus. Jadi apa yang saya tanyakan ini adalah flashback dari perjalanan Bapak Kapus sepanjang 32 tahun ini. Ini adalah refleksi dari perjalanan karir yang Bapak telah tempuh. Terima kasih. Terima kasih Sobat Kipang Mbak Omong. Karantina Kupang tetap yes.